Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku, kadang warga PSHT dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Coach Ageng Bodro, tentunya masih di channel Humas. Nah, malam hari ini saya adakan sesi khusus bersama Mas Agus. Nah, kebetulan sudah nggak asing lagi, pasti banyak yang kenal ya. Beliau adalah Ketua LKBH. Saudara. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam Mas Agus. Sebelah saya belum kenal, nanti mau dikenalkan gitu. Nah, kemarin itu kita dapat info bahwa PSHT Timur Leste dulu sempat ada isu sudah dibekukan, Mas. Kemudian katanya dengar-dengar sudah dibuka kembali. Nah, pasca kebetulan perwakilan PSHT dari Indonesia datang ke sana. Supaya ini jelas, gamblang, kita tahu seperti apa, kan karena kita juga bahagia, Mas, saudara kita yang ada di sana tuh bisa mengembangkan PSHT lagi. Lah, ini seperti apa, Mas? Mohon Mas Agus nih yang kemarin juga ikut ke sana bisa memberikan informasi kepada kita dan dulur-dulur yang di luar sana. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHT di Timur Leste, kita patut syukuri karena pemerintah secara resmi telah mencabut peraturan soal pembekuan PSHT di Timur Leste, dan tentu sambil asik kita ini ngobrol ya. Nah, pencabutan pembekuan itu tentu tidak lepas dari jasa dari saudara saya, Mas Abilio Miskito, Miskita atau yang lebih dikenal Musoko. Nah, sehingga sekarang ini ya saudara-saudara kita di Timur Leste merasakan latihan PSHT kembali, dan kemudian tidak usah sembunyi-sembunyi, tidak usah karena saking cintanya sama organisasi PSHT di sana. Yang penting bagaimana bisa latihan, bisa menjadi warga PSHT dan menjalin nilai-nilai persaudaraan kembali. Nah, dari situ yang saya sebut tadi pantas disyukuri. Tentu ke depan kita ingin agar organisasi PSHT di Timor Leste ini tentu punya peran dan fungsi penting terhadap bagaimana proses pembangunan di negara Timor Leste. Kita tahu bahwa Timor Leste ini tentu negara baru dan harus menjadi tanggung jawab semua warga negara untuk membangun dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh Timor Leste. Nah, PSHT itu sebagai salah satu komunitas, sebagai salah satu elemen bangsa, tentu punya tanggung jawab yang besar terhadap maju mundurnya bangsanya sendiri. Nah, PSHT di sana, itu pun anggota PSHT di sana tentu warga negara Timor Leste. Iya, betul. Ya, secara hukum, secara peraturan perundangan harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Timor Leste. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting. Nah, terus bagaimana hubungan dengan Indonesia? Tentu secara nilai-nilai ajaran, secara keilmuan masih merujuk kepada negara asal di mana PSHT itu berada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara organisasi Timor Leste ini negara berdaulat. Karena negara berdaulat, negara merdeka. Dan di poin ke-8 wasiat Esa Terakhir itu ditegaskan bahwa salah satu wasiat persaudaraan Terakhir adalah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, kita ingin tunjukkan saudara-saudara di Timor Leste ini, ayo tunjukkan bahwa kalian ini bangsa yang merdeka. Bangsa yang merdeka tentu harus berdaulat, harus mengatur rumah tangganya sendiri, harus mengatur nasibnya sendiri, menentukan nasibnya sendiri supaya negara Timor Leste betul-betul disegani atau bahkan dicintai oleh negara-negara sahabat, karena memang kemandirian, kedaulatan yang tentu otomatis dijamin oleh hak asasi manusia universal, ya, dan itu harus dilakukan. Nah, termasuk di dalam tubuh organisasi PSHT, secara bodinya, secara organisasinya, dia bisa punya peran yang total. Bagaimana ikut membantu, dari sisi mana PSHT bisa membantu negara? Kalau perlu menawarkan kepada Bapak Presiden Jose Ramosoka, kepada Bapak Perdana Menteri Sanana Gusmo, apa yang PSHT bisa bantu agar negara Timor Leste itu cepat sejahtera warganya, termasuk warga PSHT yang di pelosok-pelosok di beberapa distrik di Timor Leste itu bagaimana bisa berperan untuk membantu masyarakat sekitarnya.
fungsi donor darah, misalnya kegiatan donor darah, kegiatan tanam pohon, sudah dimulai oleh Kak Abdilio Muskito. Sekitar Ya, Muskito bahwa sudah ada tanam pohon. Di reboisasi. sana, ada reboisasi di sana. Lahan-lahan di gunung-gunung, di bukit-bukit yang tandus harus ditanami. Alangkah indahnya kalau kemarin itu 10.000, 11.000, 12.000 warga baru PSHT itu dikasih syarat. Kamu bila disahkan, tapi syaratnya kamu harus bawa minimal 5 pohon untuk satu orang calon warga. Oh, itu bukit dan gunung di Timor Leste bisa hijau, bisa tanaman bisa tumbuh, ada tanaman buah di sana bisa ini. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa kami kemarin menghadiri undangan resmi dari negara yang sempat dipintir sana sini, tapi nggak apa-apa, itu Iya. sosial media ya. Jadi sosial media itu sah-sah saja. Kita mau dipintir apa, tapi fakta hukum, fakta yang sebenarnya bahwa kita ingin bagaimana PSHT di Timor Leste ini maju, berdaulat, tidak diintervensi oleh negara lain, ya, tidak diacak-acak oleh negara lain, tetapi menghormati hubungan bilateral kedua negara sebagai sama anggota ASEAN. Indonesia dengan Timor Leste, PSHT Timor Leste membantu negaranya untuk maju, PSHT Indonesia mensupport apa yang bisa kami sarankan, apa yang bisa menjadi masukan, apa yang kami bisa bantu agar saudara-saudara Timor Leste ini terarah untuk terus membantu dan bersama-sama dengan negara Timor Leste untuk memajukan negaranya. Baik, Mas Agus. Tadi kembali ke statement yang mengatakan bahwa negara secara sah dan resmi sudah memperkenankan untuk membuka latihan kembali, begitu. Nah, tentunya ini kan juga akan memberi dampak bahwa pelaksanaan pengesahan juga bisa dilakukan juga tentunya, karena menyusul diperbolehkannya tadi. Luar biasa sekali. Nah, tadi Mas Agus menyampaikan atas jasa Mas Abilio. Kebetulan kan saya belum kenal. Nah, kita juga pengen kenal biar dulu-dulu warga yang ada di Indonesia itu tahu bahwa kita punya saudara di Timor Leste. Saya pengen kenalan. Selamat malam, manggilnya Mas apa Kak nih? Mas, Terserah yang mana yang lebih enak. Kalau di Timur apa itu biasanya? Ya, Kak ya. ya. Nah, Kak Abilio. Iya. Bisa memperkenalkan diri supaya saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ini tahu dan kenal, di seluruh dunia bahkan. Oke, terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan. Saya memperkenalkan diri saya sebagai cittadini atau warga negara Timor Leste yang notabene-nya juga ikut dalam organisasi yang cukup mendunia ya. Ya. Bukan di kampung-kampung, Ya. bukan kaleng-kaleng, di mendunia, khususnya di Indonesia. Di Timor Leste, saya sendiri bukan orang siapa-siapa, ya, mungkin siapa atau di mana tinggalnya atau di mana pekerjaannya, pangkatnya apa, itu tidak perlu bagi saya. Tapi nama saya di Indonesia kita paling terkenal, paling di populer di Timor Leste, bahkan di luar negeri itu Mosoko, Oke. yang mana selalu berdiri bukan saja sebagai seorang warga atau warga Satrate atau salah satu anggota daripada PSHT ini, baik di Timor Leste maupun di sini atau maupun di seluruh dunia. Tetapi awalnya saya ini sebagai seorang tokoh pemuda yang mana berjuang untuk membangun bangsa Timor Leste. Hingga hari ini kita dikenal sebagai dalam bahasa Portugisnya Estado de Direito Democrático, pemerintahan yang sah yang diakui dunia hari ini. Oke, Mas, saya tahan dulu di situ. Berarti memang Mas Abilio ini asli Timor Leste ya? Ya, Kalau boleh tahu, Mas Abilio ini sekarang usia berapa? udah 58 tahun. 58 tahun. Dan supaya saudara-saudara kita di seluruh dunia tahu, Mas Abilio ini ikut SDA itu tahun berapa, disahkan tahun berapa? Biar kita saling kenal ini. Aku latihannya tahun 86 ya. 86, luar biasa. 86. Lama sekali. 86. pelatihnya masih ingat, Mas? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang sudah meninggal. Ada sesepuh kita satu yang ada di sini, Mas Wiono. Oke. Mas Wiono yang sesepuh. Termasuk beliau dulu pernah melatih? Ya. Oh, luar biasa. Itu jurus senang. Rangkaikan jurus dan senang, Iya. bukan jurus, tapi dirangkaikan. Iya. Itu Joko HM. Oke. Sudah Joko HM, orang Jogja sendiri. Iya. Tukimin, beliaunya sudah meninggal, dulu pegawai Lanut Iya. atau Auri, tinggal di Mas Pati Madiun, dan yang lain-lain lagi masih ada.
Itu disahkan tahun berapa Mas Abilio? Saya pengesahannya tahun 91, tetap pada tahun itu 91 di Timor Leste itu ada gejolak ya, namanya politik. Iya. Bukan karena pada saat itu kita ada sedikit masalah bukan tentang orang Indonesia dengan orang Timor Leste, tetapi rezimnya pada saat Iya. itu ada rezim Soeharto. Ya di situ ada muncullah suatu perlawanan yang mana saya sendiri sama teman 1-2 orang yang dimana jadi anggota PSAT waktu itu yang mengikut sertakan, kita melatih dan mengikut sertakan PSAT ini di dalam perjuangan untuk memerdekakan bangsa Timor Leste. Hari ini disebut Timor Leste. Luar biasa ya Mas Abilio. Terus berkenaan dengan kedatangan Mas Abilio, kebetulan kan berkenan di bawah Mas Agus untuk datang ke Indonesia. Saya dengar-dengar juga sudah mengikuti program latihan untuk ke Terap 2 ya Mas ya? Betul? Ya, betul. Oh, berarti Mas Abilio ini sekarang sudah mengikuti program Terap 2 dan rencana kapan Mas Agus akan disahkan? Ya, kita insya Allah masa beliau dan beberapa dulur dari Timor Leste nanti akan kita kukuhkan di bulan Muharram ini, bulan Suro. Oke. Yang sebentar lagi ya, tahun Suro yang tahun 1445 Hijriah ya. Oke. Nanti insya Allah nanti dulur Timor Leste nanti akan dikukuhkan menjadi warga tingkat 2. Oh, luar biasa ya Lur. Ternyata dari perjuangan yang tadi sudah disampaikan, bahkan Mas Abilio sekarang sudah didaulat untuk latihan tingkat 2 dan akan disahkan tahun ini Mas. Nah, tadi sudah kita dengarkan beliau historikalnya. Saya pengen tahu, yang bikin saya penasaran adalah Mas Abilio dengan usia yang tadi sudah disampaikan masih mau muncul lagi berlatih. Cita-citanya itu nanti setelah jadi warga tingkat 2 itu apa Mas? Setidaknya untuk di Timor Leste apa yang akan dikembangkan misinya? Ya, yang pertama menjadi tingkat 2 ya, semua orang ingin, semua orang. Tapi yang seperti saya sudah sering katakan bahwa tanggung jawabnya menjadi tingkat 2 ini karena di pundak ya. pundak ini kan itu tanggung jawab besar. Jadi tingkat 2 bukan untuk disanjung, didewa-dewakan, tidak. Jadi tingkat 2 bertanggung jawab secara moral dan secara batin untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang diberikan, yang diamanatkan. Untuk apa? Untuk pertama, kita sudah tahu bahwa di satu negara dengan banyaknya anak muda itu tidak perlu dalam organisasi, tetapi anak muda yang mana ikut senang suka dalam mengikuti latihan di dalam PSAT itu sendiri, maka kita perlu tidak saja harus tingkat 1-nya, tapi ya perlu juga tingkat 2 untuk apa? Untuk mengarahkan kemana organisasi itu akan dibawa dan kemana anak-anak didik kita itu mau jadi apa untuk hari esoknya. Karena hari esok masa di mana jadi Timor Leste di Indonesia itu tetap mereka adalah tongkat estafeta untuk memperlanjutkan perjuangan, bukan perjuangan yang berhadapan dengan senjata, tidak, tetapi bagaimana membangun manusia yang berbudi luhur dan tahu benar asal. Itulah kita perlu melengkapi secara administrasi itu di dalam organisasi PSAT ya harus diadakan tingkat 2 itu untuk bisa melengkapi. Artinya sampai hari ini Mas Abilio masih bersemangat mengelola organisasi supaya ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan generasi penerus di negaranya gitu ya Mas ya. Nah kemudian gini Mas Agus, terlepas dengan tujuan dan cita-cita Mas Abdul yang sedemikian baiknya gitu sebagai putra bangsa di Timor Leste sana, dari pihak pengurus pusat yang ada di Indonesia sendiri, apakah hanya sekedar mengetahui atau akan juga membantu mendampingi dan lain seperti apa ini programnya? Saya kira ini Mas Abilio tuh Iya. visioner ternyata. Saya kaget juga ini. Kita di Timor Leste kita latihan bareng ya selama seminggu, kemudian intensif karena memanfaatkan waktu tadi undang negara. Nah, cita-cita yang sangat visioner ini sebetulnya tidak hanya Mas Abilio seorang. Harusnya seluruh tingkat 2 yang ada di Timor Leste itu punya pikiran yang sama. Oh gitu. Alangkah indahnya kalau seluruh tingkat 2 yang di Timor Leste ini bersatu, bahu-membahu, solid untuk membangun bangsanya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua ingin saya tanggapi.
apa bentuk moral obligation Indonesia sebagai negara asal PSHT ini didirikan dan dikembangkan, kemudian sampai mendunia, salah satunya di Timor Leste. Beberapa tahun lalu saya di United Kingdom. Oh ya, di Inggris ya Mas ya? Di Inggris. Artinya bahwa kata mendunia, kata global, bahwa PSHT ini tidak hanya di Sragen, tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Madiun, tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Sumatera atau Kalimantan. Pikiran kita harus mendunia, harus mengglobal, bahwa kita harus menunjukkan sebagai bangsa yang merdeka di semua negara di mana PSHT itu berada. Nah, salah satunya yang ingin kita bantu nanti, kita support, kita dukung adalah bagaimana PSHT di Timor Leste ini bisa secara mandiri punya peran yang strategis bersama negara. Kalau PSHT ini selama ini bikin repot, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Timor Leste, bisanya crash, bisanya bikin merepotkan negara, kan malu sebetulnya. Ada tujuan PSHT itu adalah mendidik manusia yang berbudi luhur, yang tahu benar dan salah. Kalau kita tiap hari merepotkan negara, terus di mana bentuk bahwa kita ini akan dicetak menjadi warga manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah? Nah, inilah yang akan kita support, kita dukung. Itu bentuk kewajiban moral kita, tanggung jawab moral kita kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita di Timor Leste. Ayo kita bersama-sama. Jadi jangan mau dipecah belah. Nah, ini yang kuncinya sebetulnya itu. PSHT ini persaudaraan, kok mau dipecah belah? Artinya energi yang daripada digunakan untuk berkelahi antar sesama putra bangsa, alangkah lebih baiknya dengan kemampuan pencaksilat mungkin diwadahi dengan prestasi gitu ya Mas? Prestasi itu satu, supaya bisa berkompetisi. Jadi kemarin kami bersama Ketua Umum, Ketua Majelis, kita sempat meninjau ada tanah kurang lebih 2-3 hektar di sana, hibah dari masyarakat adat di sana, dari tanah adat, dari suku di sana. Nah, itu sudah kita tinjau, itu bagus banget. Jadi view-nya di sana ada bukit, di sana menghadap laut. Nah, ini strategis ke depan anak-anak bangsa di Timor Leste bisa dididik, bisa digodok di situ untuk bisa menjadi atlet-atlet berprestasi dan mampu berkompetisi di kejuaraan-kejuaraan dunia, baik di level SEA Games, di Asian Games, luar biasa. Bahkan perjuangan kita PSHT Road to Olympic yang sedang kita gelurakan itu waktu kejuaraan dunia kemarin. Nah, ini harapannya adik-adik di Timor Leste nanti, saya punya mimpi yang besar. Harus dari mimpi yang besar beliau. Kita harus punya mimpi besar. Bagaimana atlet-atlet adik-adik kita di Timor Leste nanti bisa membawa medali emas untuk negara tercinta Timor Leste. Itu harapan kita, menjadi duta bangsa. Nah, ini harapan kita seperti itu. Jadi kita tidak berpikir sesaat kita hanya mengesahkan banyak-banyakan tapi kualitasnya rendah. Nah, makanya nanti pengesahan yang akan datang ini kita seleksi yang agak ketat. Jadi kalau orang-orang yang disahkan ini harus dipastikan betul-betul latihan. Bagaimana dia merasakan latihan polos, bagaimana merasakan latihan jambon, merasakan latihan hijau dan putih. Jangan tiba-tiba masuk sudah putih. Nah, ini yang kasus-kasus yang harus kita awasi secara ketat. Nah, itu semua nanti kuncinya di PSHT Timor Leste yang akan mengendalikan. Jadi yang memonitor, mengawasi bagaimana proses latihan ini sesuai dengan ajaran yang benar, kemudian nanti jadi warga juga benar. Tidak perlu banyak, tidak perlu puluhan ribu, 1.000 atau 500 bahkan, tapi kualitas SDM-nya bagus. Itu yang kita harapkan Mas, untuk terkait prestasi, terkait supaya ke depan outputnya bisa bagus kalau prosesnya bagus. Dan proses itu tidak akan mengkhianati output. Kalau prosesnya bagus, insya Allah pasti hasilnya juga akan bagus. Ini harapannya. Jadi kami kemarin ke sana itu memastikan itu. Jadi jangan, tidak ada politisi siapa kecuali punya niat baik. PSHT di Indonesia ini sudah kayak gini, jangan sampai terjadi di Timor Leste. Benar. Kita saat ini kita sayangkan di Indonesia seperti ini, tapi jangan terjadi di Timor Leste. Itu harapan kita. Terakhir, Mas Agus, nanti ada satu momen saya ingin pendapat panjenengan. Tapi sebelum ke sesi terakhir, saya pengen Mas Abilio selaku saudara kita yang jauh dari Timor Leste memberikan sepatah dua kata-kata baik untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, pesan mungkin pesan moral atau sejenisnya untuk saudara juga yang ada di Timor Leste. Monggo. Terima kasih. Perlu yang saya sampaikan itu yang pertama, kita harus banyak belajar
belajar, dan apa yang kita belum tahu berusaha mencari, mengali dan belajar. Belajar itu tidak pernah berhenti sampai satu saat kita kembali lagi kepada yang punya itu, di liang kubur dan menghadap Tuhan. Itu belajar. Apabila manusia itu belajar, maka sudah pasti negara dan bangsa, keluarga dan anak cucunya pun akan bahagia dan sejahtera. Kalau dia tidak belajar hari ini, maka biarpun dia mau belajar apapun dia, ilmu apapun, dia tidak bisa membawa bangsa ini. Paling kecil sekali itu keluarganya, dia tidak bisa mendidik menjadi manusia. Harus belajar. Terima kasih Mas Brio. Terakhir dari Mas Agus, sebelum kita tutup sesi ini, mendekati bulan Muharram, kita tahu bahwa ini sudah bukan rahasia umum. Biasanya nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti Mas Agus sampaikan gitu, isu-isu yang kurang baik dan sebagainya lah. Ini sebagai ketua LKBH yang ada di Indonesia, yang di pengurus pusat, seperti apa arahan Mas Agus ketika menemukan atau bahkan terjadi intimidasi atau pelanggaran yang berkenaan dengan hukum, seperti apa Mas Agus? Pada dasarnya kita ini sebagai warga persaudaraan Jati Terakhir tentu akan menjaga adab, sopan santun, akhlak ya. Karena kita ini kan dibingkai dengan ajaran persaudaraan dan ajaran budi luhur. Tentu kita berdoa bersama-sama, baik di Timor Leste, baik di Indonesia, nanti prosesi pengesahan ini berjalan lancar karena ini prosesi yang sangat sakral. Kita tahu semua prosesi di pengesahan ini semua sakral. Misalnya dari tes jago sampai dengan pemberian jurus yang terakhir itu sudah sakral. Nah, termasuk selamatan dan sebagainya. Tentu proses yang sakral ini ya kita sama-sama jaga bersama supaya adik-adik di dalam proses menuju dari yang mungkin belum baik menjadi baik, dari yang belum berbudi luhur menjadi berbudi luhur. Ini kan proses yang baik. Tentu proses yang baik harus kita jaga bersama. Nah, kalau ada hal-hal yang mengganggu, kita serahkan pada penegak hukum. Karena ini ranah domainnya para penegak hukum untuk bagi orang yang pelanggar hukum. Ini mantan polisi nih, udah pensiun. Ya, jadi tentu penegak hukum kita harus kerjasama kita supaya ini saling menjaga agar hajatnya kita semua ini, termasuk hajatnya adik-adik calon warga tingkat 1 ini yang akan disahkan maupun calon warga tingkat 2 yang akan dikukuhkan, itu berjalan lancar dan Tuhan meridhoi. Tuhan memberkati apa yang kita niatkan baik bersama. Kita yang penting punya niat baik, terserah Tuhan lah yang nanti menilai. Saya kira itu Mas Ageng. Saya sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita semua selamat baik di dunia maupun di akhirat. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Agus. Nah, dulur-dulur tadi sudah disampaikan begitu gamblang. Makanya pada sesi malam hari ini kita cukupkan. Yang terpenting adalah menghadapi bulan Muharram yang akan datang, kita sama-sama menjaga ketertiban dan mawas diri agar di bulan Suro yang menjadi bulannya kita bersama tetap baik untuk diri kita, untuk masyarakat, dan tentunya untuk bangsa dan negara. Saya rasa itu informasi kami dari Humas PSHT. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.